Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 mengambil pembahasan mengenai perkembangan Muhammadiyah yang ada di Lubak Jambi. Jadi Lubak Jambi ini adalah kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, Indonesia. Muhammadiyah sendiri kan adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia nih. Dia bergerak dalam bidang agama, kemudian dia juga bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dan dalam bidang-bidang lainnya. Dan dia terus menyebar dan meluas gitu, dan salah satunya dia meluas atau menyebar di Lubak Jambi tersebut. Bagaimana sih Muhammadiyah di Lubak Jambi ini? Di sini saya akan membahas mengenai Muhammadiyah yang ada di Lubak Jambi tersebut. Mengenai sejarah Muhammadiyah yang ada di Lubak Jambi ini, bahwasanya Muhammadiyah di Lubak Jambi ini dibawa oleh Ibad Amin yang merupakan putra dari Lubak Jambi. Jadi Ibad Amin ini datang dengan membawa mandat konsul Muhammadiyah dari Sumatera Barat, yaitu dari Buya Sultan Mansur, yaitu pada tanggal 9 September 1933. Dan berdirilah ranting Muhammadiyah 1 yang ada di Lubak Jambi yang berhubungan langsung dengan Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Jadi Muhammadiyah yang ada di Lubak Jambi ini sebenarnya hadir mendapat banyak pertentangan dari kaum adat dan juga Niniak Mama, di mana sebelumnya yang mengatur tatanan masyarakat kemudian keagamaan yang ada di Lubak Jambi ini adalah Niniak Mama dan juga kaum adat gitu kan. Akan tetapi di dalam pertentangan Muhammadiyah hadir di Lubak Jambi ini, dia juga banyak membawa peranan yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minaulia Kausar melanjutkan materi dari teman saya tadi, periode perkembangan dan pemantapan eksistensi organisasi Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi di tahun 2000 sampai dengan 2018. Perkembangan dan pemantapan eksistensi organisasi Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi dimulai pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, yang mana tahun 2000 merupakan perjalanan organisasi yang tanpa kendala meskipun ada beberapa kendala di dalam tubuh organisasi Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi sendiri. Yang pertama, Rafli Usman tahun 2000 sampai dengan 2005, pimpinan cabang Muhammadiyah Lubuk Jambi setelah Aslim Hasan dilanjutkan oleh Rafli Usman periode 15 tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Beliau bergabung dengan organisasi Muhammadiyah sendiri yaitu tahun 1967. Dahulu beliau merupakan keluarga dari Tarbiyah Islamiyah atau Perti, namun ketika bersekolah di Muhammadiyah maka Rafli Usman masuk ke organisasi Muhammadiyah. Upaya yang dilakukan beliau dalam melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan organisasi Muhammadiyah dapat dilihat di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pendidikan. Kegiatan organisasi Muhammadiyah pada waktu itu adalah dengan melanjutkan perkembangan MTS Muhammadiyah yang berdiri tahun 1988 dalam bidang keagamaan, melakukan wirid-wirid pengajian baik di cabang maupun di ranting. Sementara untuk membaliknya adalah pimpinan Muhammadiyah cabang sendiri. Wirid-wirid pengajian ini diadakan setiap Jumat sore. Selain wirid-wirid pengajian juga diadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, baik itu di tingkat cabang maupun di tingkat ranting. Kemudian, di dalam bidang ekonomi, melanjutkan kooperasi yang pernah dijalankan sebelumnya pada masa Aslim Hasan. Pembangunan keorganisasian Muhammadiyah pada masa Rafli juga dengan membuat madrasah di lantai 3 yang berada di Pasar Lubuk Jambi. Madrasah itu sekarang menjadi gedung dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu Ahmad Bakri tahun 2005 sampai dengan 2010, yaitu pemimpin organisasi Muhammadiyah pada periode ke-16 tahun 2005 sampai dengan 2010 menggantikan Rafli Usman. Pada masa kepemimpinan beliau yang memegang jabatan sebagai sekretaris adalah Dinardin, sementara bendaharanya adalah Dr. Yusrizal MPD. Adapun upaya yang dilakukan Ahmad Bakri dalam melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan organisasi Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi juga dapat kita lihat di berbagai bidang, di antaranya bidang keagamaan, yaitu dengan menertibkan pengajian-pengajian di setiap ranting-ranting yang ada. Kemudian penertiban ranting ini dilakukan dengan cara menurunkan mubalik cabang ke berbagai ranting, kemudian melakukan wirid-wirid pengajian di setiap ranting yang ada. Selanjutnya, mengaktifkan masjid-masjid yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah.
Kemudian di bidang pendidikan, membina amal usaha organisasi Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi, khususnya MTS Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi, yang mana pada masa beliau melalui cabang organisasi Muhammadiyah mengembangkan tempat-tempat sekolah. Selanjutnya di bidang ekonomi, membuka koperasi simpan pinjam yang dimulai pada tahun 2007. Sebelumnya koperasi simpan pinjam ini sudah ada pada periode tahun 1800-an, namun tidak berjalan dengan baik, sehingga pada periode Ahmad Bakri kembali diadakan. Koperasi simpan pinjam ini ditujukan sebagai peminjaman modal untuk warga umum. Adapun yang mendanai atau memodali adalah pegawai-pegawai negeri, pegawai kantor camat, dinas pendidikan, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Safri Said tahun 2010 sampai dengan 2015, Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi periode ke-15 dilanjutkan oleh Safri Said. Beliau menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Lubuk Jambi hanya selama 2 periode, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2012. Hal ini dikarenakan pada waktu itu beliau mencalonkan diri di politik dan untuk periode 2012 sampai dengan 2015 kembali digantikan oleh Nisbun Ramadan. Kemudian dalam bidang pendidikan, melakukan pengelolaan terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah cabang, ranting, dan ortonom Lubuk Jambi. Di antaranya MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi, TK ABA atau Taman Kanak-Kanak Asia Putano Atfal Sungai Manau, PDTA Muhammadiyah Sungai Manau, dan lain-lain. Di bidang keagamaan, khususnya di bidang dakwah, selalu berjalan wirid-wirid mingguan tiap Jumat sore. Wirid mingguan ini dilakukan oleh setiap ranting. Setiap ranting tersebut jadwalnya diatur oleh cabang. Jadwal ini disusun sekali 3 bulan, yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan 16 ranting yang ada pada waktu itu. Randus Rustam Mahmud tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, cabang Lubuk Jambi periode ke-16 dilanjutkan oleh Dr. Rustam Mahmud dalam bidang pendidikan, meninjau pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah milik Muhammadiyah. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah yang mengikutsertakan pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah Lubuk Jambi, seperti perlombaan hari-hari besar Islam, seperti baca Al-Quran, ceramah, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang sosial masyarakat, bentuk dari amal usaha Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi belum ada. Namun, ada wacana untuk mendirikan klinik dan panti asuhan. Sebelumnya sudah diusahakan dengan adanya Majelis Pembinaan Kesejahteraan Umat yang bertujuan membantu masyarakat yang terkena musibah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi kepada masyarakat, di mana di bidang pendidikan, usaha pertama yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini adalah menghidupkan atau membenahi kembali sekolah-sekolah Muhammadiyah, seperti Mu'alimin Muhammadiyah dan Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk sarana dakwah dan pendidikan. Selain itu, dengan mendirikan MTS Muhammadiyah pada tahun 1988. MTS Muhammadiyah ini didirikan untuk menggantikan SMP Muhammadiyah. Tujuan pendirian dari MTS Muhammadiyah ini adalah untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dalam masyarakat Lubuk Jambi. Selain itu, Muhammadiyah juga membangun ruangan belajar untuk SMP Muhammadiyah yang ditempatkan di ranting bukit pedusunan. Di bidang ekonomi, Muhammadiyah ini mendirikan Koperasi Muhammadiyah yang diberi nama Koperasi Amal Muhammadiyah Lubuk Jambi, di mana tujuan dari koperasi ini adalah untuk membantu perekonomian keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Di bidang organisasi, Muhammadiyah cabang Lubuk Jambi ini telah berhasil melaksanakan musyawarah cabang dengan ketua pimpinan Aslim Hasan dan telah berhasil membuat program kerja pimpinan dalam musyawarah ke-9 tersebut. Kemudian di bidang peningkatan disiplin dan peningkatan kualitas pimpinan dan anggota, Muhammadiyah ini telah berhasil menyebarluaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah dan melaksanakan peringatan Milad Muhammadiyah dan PHBI.
Di bidang keagamaan, Muhammadiyah ini mengadakan wirid pengajian sekali dalam seminggu. Kemudian pembangunan sarana ibadah itu sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing ranting. Di bidang tarjih, Muhammadiyah ini membantu mengenai penyelenggaraan jenazah khusus seperti memandikan, kemudian masalah merokok, dan pengaturan pembagian zakat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.